Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Meskipun merasa takut, akhirnya kami semua keluar karena mereka mengepung setiap penjuru mobil dan bersiap memecahkan kaca mobil. "Apa mau kalian, hah?" tanya Gio. Ia tampak sangat tenang. Tak kulihat sedikit pun rasa takut dalam dirinya, padahal jumlah para preman itu sangatlah banyak. "Serahkan Kirana pada kami, maka setelah itu kalian bisa pergi." Saat mendengar ucapan dari salah satu preman, aku baru sadar jika mereka adalah orang suruhan Juragan Karta. "Ngapain kalian mau membawa putri saya? Tak akan saya biarkan kalian melakukannya," teriak ayah sembari melindungiku dengan badannya. "Kirana itu calon istri juragan kami, apalagi ayahnya masih berhutang pada juragan kami," ujar seorang laki berkepala botak. Daiku mengernyit saat mendengar ucapannya. Padahal kini Rati telah menjadi istrinya sebagai penebus hutang, tetapi mengapa ia masih saja mengincarku? Sementara itu, Gio hanya tersenyum tenang saat melihat mereka. Lalu tidak lama kemudian, beberapa motor besar beserta mobil datang. Lalu kulihat beberapa orang lelaki bertubuh tinggi besar itu turun dari motornya, sembari membawa peralatan bela diri. Lalu kulihat beberapa orang berpakaian serba hitam keluar dari mobil, sembari membawa pistol. Para preman yang tadi mengancam kami tampak melebarkan mata saat melihat kedatangan orang-orang tersebut. Apalagi saat melihat pistol di tangan mereka, hingga tubuh preman itu tampak gemeteran. "Mereka semua akan kami bereskan. Jadi, Tuan Gio silakan lanjutkan perjalanan," ujar seorang lelaki berpakaian serba hitam, mengenakan kacamata hitam dan berkepala botak. "Oke, thanks ya Jack," ujar Gio sembari mengajak aku masuk. Sementara orang-orang tersebut tampak mengarahkan pistolnya hingga mereka tak berani lagi mengganggu kami. Setelah itu, kami semua langsung masuk mobil. Lalu saat aku menoleh, kulihat mereka tengah saling baku hantam. "Kamu membawa pasukan?" tanya Bunda. Kulihat tubuh Bunda masih gemeteran. Tampaknya ia masih merasa shock dengan kedatangan para preman tadi. "Tentu saja Bunda, karena kita tidak akan tahu bahaya apa yang akan kita hadapi." "Ayah akui jika kamu cerdas dan siaga Gio," puji ayah. "Tapi dia tak sekuat yang aku bayangkan." Aku mendumel sembari mengalihkan pandangan darinya. "Aku bisa kok bela diri, tapi one by one," ia menyebut sembari fokus menyetir. "Bagaimanapun caranya, tapi Gio sudah menyelamatkan kita dari orang-orang tadi. Ayah berterima kasih pada kamu Gio." "Sama-sama ayah. Aku janji aku akan selalu melindungi kalian semua dari siapapun, terutama Bianca. Aku janji aku akan selalu melindunginya." "Gak perlu terus-menerus unjuk gigi. Kamu bukan tipeku. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi tipemu." Aku mengalihkan pandangan darinya, lalu menatap keluar mobil. Jujur saja, aku telah menyukai Gio sejak pertama kali datang ke rumahnya. Tetapi aku harus berusaha menahan perasaanku agar aku tidak bernasib malang seperti Bella. Ayah tak habis pikir dengan orang yang bernama Juragan Karta itu. Bukankah dia kini telah menikah dengan anaknya, si Sopian dan si Ija? Tapi kok bisa-bisanya dia masih mengincarmu? Ujar ayah tiba-tiba hingga membuyarkan lamunanku. "Dia memang sudah lama mengincarku ayah. Makanya waktu itu aku sampai kabur ke Jakarta, hingga akhirnya bisa bertemu dengan ayah dan bunda. Ada baiknya kamu segera menikah, agar lelaki tua itu tak lagi mengincarmu," ujar Gio tiba-tiba. "Menikah dengan siapa?" Aku menatapnya sembari menunjukkan dahi. "Aku?" jawabnya, sembari sekali melirik ke arahku. Sejak tadi dia terus saja menggodaku tanpa ada rasa canggung, padahal ada ayah dan bunda di belakang kami. "Fokus aja nyetir Gio, gak perlu terus-menerus menggoda Bianca. Lagi pula,
kami tidak akan pernah menyerahkan putri kami padamu, ujar ayah. Aku tulus mencintai Bianca, meskipun harus dicoret dari daftar ahli waris. Dek, ucapan Gio lagi-lagi membuat dadaku berdebar kencang. Sementara ayah dan bunda tampak tercekat saat mendengar ucapan Gio. Lalu keduanya saling melirik satu sama lain. Situasi ini membuatku canggung. Maka kuputuskan untuk kembali menatap keluar jendela. Rasanya aku tak sanggup untuk menoleh ke arahnya. Apa kita tidak berhenti dulu untuk makan dan istirahat sejenak? Ayah mencoba mengalihkan pembicaraan. Kami semua setuju. Lalu Gio segera mencari kafe terdekat. Dan setibanya di sebuah kafe ternama di daerah Bandung, kami turun dari mobil, lalu duduk di meja yang Gio pesan. Tidak berapa lama kemudian, seorang pelayan datang lalu menyapa kami dengan ramah. Namun tiba-tiba, matanya membelalak dan mulutnya langsung menganga saat melihatku. Sementara aku hanya tersenyum saat mengetahui bahwa dia adalah Rosa, sahabat dekat Ralia. Mereka adalah orang yang dulu selalu membuliku saat SMA. Halo Rosa, apa kabar? Baik, kamu Kirana ya? Ia tampak gelagapan, lalu menoleh ke arah Gio, juga ayah dan bunda. Aku mengangguk dan tersenyum melihatnya, yang tampak merasa canggung. Padahal dulu ia terkenal suka menindas. Sayang, kamu kenal dia? Tanya bunda. Iya bunda, dia Rosa, temanku saat SMA. Mendengar jawabanku, Rosa tampak semakin gugup. Terlihat dari wajahnya yang semakin berkeringat. Perkenalkan, saya ibu kandungnya Kirana, dan ini ayahnya. Bunda memperkenalkan diri dan tersenyum ramah. Dan saya suaminya, ujar Gio sembari tersenyum. Aku mencoba untuk menginjak kakinya, tetapi dengan sigap ia menghindar. Suami kamu ganteng banget, mirip Justin Bieber, pujinya. Bibir Gio seketika mengembang saat mendengar ucapannya. Mau pesan apa? Ia tampak berusaha mengusir rasa gugupnya, lalu memberikan menu kafe tersebut. Saya mau pesan sirloin steak dengan kematangan medium rare. Minumnya orange juice aja ya, ujar Gio. Rosa terus-menerus menatap Gio tampak berkedip. Entah apa yang ia pikirkan. Mbak, seketika ia terhenyak saat Gio memanggilnya. Iya, tadi mas pesan apa? Rosa tampak kurang fokus. Saya pesan sirloin steak dengan kematangan medium rare. Gio mengulangi pesanannya. Setelah itu, Rosa segera menuliskan apa yang Gio pesan, sembari sekali curi pandang. Tampaknya ia sangat terpesona dengan ketamanan Gio. Aku akui, Gio memang sangat tampan. Tubuhnya tinggi tegap, hidung mancung, kulitnya putih, alisnya tebal, matanya berwarna sedikit abu-abu, dan sepintas dia memang terlihat seperti orang Eropa. Rosa, apakah di sini ada batagor? Tanyaku hingga membuat Gio dan kedua orang tuaku seketika menatap penasaran padaku. Ada? Rosa tampak masih saja gelagapan saat berbicara denganku. Ya udah kalau gitu, aku pesan batagor 1 ya, sama mango jelly meal. Batagor itu apa? Tanya ayah dan bunda yang sejak tadi tampak penasaran. Bakso tahu goreng yang disiram saus kacang bunda, ayah. Aku menjawab sembari tergelak. Mereka mungkin biasa memesan menu western, hingga tak mengetahui menu makanan yang terkenal di daerah Bandung. Kalau gitu, saya juga mau pesan batagor juga deh, ujar Gio tiba-tiba. Sirloin steaknya? Itu gak usah. Kalau gitu, saya juga mau pesan batagor juga. Minumnya jus alpukat ya, sama air putih, ujar bunda. Saya samain saja dengan istri saya, ujar ayah. Rosa mengangguk, lalu segera meninggalkan kami untuk menyiapkan pesanan. Ngapain sih kalian pesan makanan yang aku pesan? Kalau gak suka gimana? Tanyaku. Bunda cuma penasaran sayang dengan namanya yang unik, ujar bunda. Ayah juga. Aku hanya tertawa mendengar ucapan mereka. Sementara Gio hanya terdiam sembari terus menatapku, hingga membuatku seketika merasa canggung saat menoleh ke arahnya. Kamu sendiri ngapain memesan makanan yang sama denganku? Aku yakin kamu gak akan suka karena lidah kamu terbiasa makan makanan western.
Aku mencoba untuk bersikap biasa padanya, meskipun sebenarnya dadaku terasa berdebar setiap kali melihatnya menatap mataku. "Aku pasti suka semua hal yang kamu sukai," ujarnya sembari tak berhenti menatapku. Gio tampak tak canggung saat terus menggodaku di depan ayah dan bunda. "Gio," ia langsung berkedip lalu menoleh ke arah bunda. "Iya bunda, kenapa? Mengapa sih kamu bisa terlihat sangat tergila-gila pada Bianca, sementara kamu mengabaikan Bella yang begitu sangat tergila-gila padamu, padahal mereka memiliki wajah yang sama persis?" Gio seketika terdiam saat mendengar ucapan bunda, sementara bunda dan ayah menatapnya penuh tanya. Dan tidak berapa lama kemudian, Rosa datang, lalu menyajikan makanan yang kami pesan. Setelah itu, kembali meninggalkan kami. Sementara itu aku langsung meraih jus mangga yang aku pesan, karena aku merasa haus. Lagi pula perasaanku terasa tegang setiap kali mendengarkan ucapan Gio. Sulit untuk diungkapkan dengan kata alasan mengapa aku menyukai Bianca dibandingkan Bella. Tetapi perasaanku mengatakan bahwa aku sangat takut kehilangannya dan selalu ingin ada di dekatnya. Ucapannya membuatku tersedak. Lalu ia segera memberikan air putih untukku. "Kamu gak kenapa-napa kan? Bisa gak sih kamu gak perlu ngomong aneh-aneh terus?" "Loh, tapi kenyataannya aku memang cinta sama kamu kok." "Tapi aku enggak." "Ya itu kamu, tapi aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta padaku." "Itu gak mungkin terjadi." "Ya aku akan melakukan apapun sampai hal tersebut menjadi mungkin." "Sudahlah, sudah. Mending ayo kita mulai makan," ujar ayah hingga kami terhenti untuk beradu mulut. Setelah itu, kami semua menikmati hidangan yang disajikan pelayan tadi. Mataku rasanya meremelek saat menikmati batagor. Rasanya sudah sangat lama aku tidak merasakan sensasi makanan yang garing di luar dengan cita rasa gurih, manis dan pedas. Nanti kalau kita sudah menikah, aku mau makan makanan ini setiap hari," ujar Gio sembari menyantap batagor tersebut dengan lahapnya. "Siapa juga yang mau menikah denganmu?" Aku mendelik lalu menoleh ke arah bunda. Mimik wajahku seketika berubah saat kulihat bunda menatap kami dengan tatapan nanar. "Bunda kenapa?" tanyaku. "Bunda hanya teringat Bella." Ucapan bunda membuat Gio terdiam. Lalu seketika tertunduk pilu. Kulihat ada raut penyesalan di wajahnya. Tampaknya ia juga merasa terpukul dengan apa yang terjadi pada Bella. "Andai saja sikap Gio sangat itu pada Bella." Bunda melanjutkan ucapannya hingga membuat Gio tercekat. "Maafkan Gio bunda." Setelah itu, suasana menjadi terasa canggung. Bahkan Gio tak lagi berani mengatakan apapun. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara azan maghrib. Setelah selesai menyantap makanan, kami semua bergegas menuju masjid terdekat. Lalu setelah itu, melanjutkan perjalanan. "Setelah ini, ayah dan bunda mau kemana?" tanya Gio sembari menyetir. "Kami harus pulang Gio, tolong katakan pada opamu jika kami tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah kalian," bunda menyahut. "Tapi Bianca harus pulang ke rumah opa, karena Leo pasti akan menanyakannya." Ayah dan bunda awalnya terdiam, tetapi akhirnya terpaksa menyetujui jika aku kembali ke rumah itu. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba di rumah ayah dan bunda. "Sebenarnya aku sudah lama ingin tidur di rumah ini," ujarku saat ayah dan bunda hendak turun. "Tentu saja sayang, ini juga kan rumahmu," sahut bunda. Aku dan Gio turun dari mobil untuk mengantar ayah dan bunda. Sebenarnya aku malas jika harus kembali ke rumah Gio. "Nanti kita akan menginap di rumah ini ya, bersama Leo," ujarnya sembari masih meraih tanganku. "Besok aku akan mengajak Leo untuk menginap di sini, tapi tanpa kamu." Aku mengerucutkan mulut. "Kalau begitu, kami pamit dulu ya, ayah, bunda." Gio mengalihkan pembicaraan, lalu segera menarikku ke mobil. Aku menghela nafas saat ia membukakan pintu mobil untukku. Entah sampai kapan aku harus tinggal di rumahnya. Padahal kupikir setelah semua ini aku bisa hidup tenang bersama kedua orang tuaku. "Hari ini aku senang banget karena menghabiskan seharian penuh bersamamu,"
ujarnya sembari melajukan mobilnya. Aku tak menanggapi ucapannya dan memilih untuk menoleh ke arah jendela. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba. Kulihat Leo dan Tiar menyambut kedatanganku. "Mama dan Papa dari mana saja?" tanyanya sembari merentangkan tangan meminta dipeluk. Aku segera memeluknya dengan erat. "Maafkan Mama ya sayang, karena banyak hal yang harus Mama lakukan hingga terpaksa meninggalkan Leo." "Untuk permintaan maaf, Papa akan mengabulkan apapun permintaan Leo," ujar Gio sembari menggendongnya. "Benarkah Papa? Papa akan memberikan apapun yang aku minta?" Ia menatap Gio penuh harap. "Tentu saja sayang, apapun akan Papa berikan untuk Leo." "Ya udah kalau gitu, aku minta adik baru ya." Seketika aku dan Gio langsung tercengang saat mendengar permintaannya. "Leo sayang, hari ini Mama capek banget. Mama istirahat dulu ya." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Tapi Mama bisa kan ngasih adik buat aku?" Ia menatapku penuh harap. "Itu gak mungkin Leo. Mama gak mungkin ngasih adik buat Leo." Tiba-tiba ia tertunduk lesu. "Tapi kenapa Mama? Bukankah tadi Papa bilang akan memberikan semua yang aku minta?" Kali ini ia menatap Gio sembari merengut. "Papa sih mau aja ngasih Leo adik, cuma mamanya aja yang gak mau." Gio melirik ke arahku sembari memincingkan mata. Mataku membulat mendengar ucapannya. Bisa-bisanya ia menjadikan Leo sebagai alasan untuk mendekatiku. "Besok kita bahas lagi ya. Sekarang Mama capek banget." Aku kembali mengalihkan pembicaraan. "Tapi Mama harus janji dulu akan memberikan adik buat aku." "Oma akan pastikan Mama dan Papa memberi adik baru untuk Leo." Tiba-tiba Mama Clara muncul lalu menyahuti obrolan kami. "Hore, hore, adik baru!" Leo seketika bersorak gembira. Aku menghela nafas dengan apa yang dilakukan Gio juga Mama Clara. Bisa-bisanya mereka menggunakan Leo demi kepentingan mereka. Aku sangat yakin jika Gio dan Mama Clara bersekongkol agar aku menikah dengan Gio, tujuannya karena mereka ingin menguasai harta warisan Opa William. Aku harus kuat menahan perasaan agar tidak tertipu dengan kebaikan mereka. Bagaimanapun, aku tak boleh menerima Gio dalam kehidupanku. Andai saja bisa, aku tak ingin lagi memiliki hubungan dengan keluarga ini. Namun, aku harus tetap bertahan demi Opa. "Bianca sayang, kamu sudah makan?" tanya Mama Clara hingga membuyarkan lamunanku. Dahiku mengerenyit saat melihat perubahan sikapnya yang terlalu mencurigakan. Bagaimana bisa ia tiba-tiba seramah dan selembut itu? Padahal biasanya ia selalu sinis dan judes saat berbicara pada aku. "Kenapa Oma memanggil Mama dengan nama Bianca?" tanya Leo. Dek, aku terhenyak saat menyadari hal tersebut. Harusnya semua orang memanggilku Bella di hadapan Leo. "Maksud Oma itu Bella? Oma tadi salah sebut." Aku menghela nafas. Untunglah Mama Clara bisa membuat Leo tak merasa curiga. "Bella sayang, kamu sudah makan?" Mama Clara mengulangi pertanyaannya. "Udah kok Ma, tadi aku dan Gio makan di kafe." "Ya sudah kalau gitu, kamu istirahat saja sana, pasti kamu capek." "Iya Ma, tapi aku mau melihat keadaan Opa dulu." Ia tersenyum dan mempersilahkanku. Lalu aku segera mengajak Leo menuju ke kamar Opa William. "Leo sayang, karena Opa Buyu sedang sakit, jadi Leo nanti jangan berisik ya," bisikku sembari menuntunnya menaiki tangga. Aku mengangguk, lalu kami bergegas menuju sebuah kamar paling besar di rumah ini. Dan setibanya di sana, aku segera mengetuk pintu. Lalu tidak lama kemudian, seseorang membuka pintu. "Kamu sudah pulang, Bian?" Maksud saya Bella." Oma langsung meralat ucapannya saat melihat Leo. "Iya Oma, aku mau bertemu Opa ya, apakah boleh?" "Silakan," ujarnya, lalu membiarkanku masuk. Kulihat Opa William tengah duduk sembari merentangkan kaki di tempat tidur, sementara punggungnya bersandar di bantal yang bertumpuk. Tampaknya ia tengah asik menonton televisi. "Opa, aku ganggu nggak?"
Ia langsung tersenyum saat melihat kedatanganku. Tentu saja tidak. Bagaimana tadi di Bandung? Sekarang semua masalah di Bandung sudah selesai, Opa. Jadi aku bisa bernapas dengan lega. Alhamdulillah, Opa terus senang. Opa, aku juga punya kabar gembira, ujar Leo tiba-tiba. Apa itu? Cicit Opa yang paling menggemaskan. Aku kan tadi minta adik baru sama mama. Terus kata papa dan oma, mereka setuju dengan permintaanku. Opa juga setuju kok. Nanti Opa akan bujuk mama ya untuk kasih adik baru untuk Leo. Oma juga setuju. Tiba-tiba Oma Clara ikut menyahut. Yeay, adik baru. Ia kembali bersorak kegirangan. Sementara aku hanya menghela nafas saat menghadapinya. Kalau begitu, aku pamit dulu ya Opa. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Sandra, tolong bawa Leo ke kamarnya. Soalnya saya mau mengobrol dengan Bianca sebentar. Kenapa Opa Buyut menyebut Bianca pada Mama? Tadi Oma Clara juga salah sebut nama. Opa minta maaf Leo. Jadi sebenarnya ada pemain sinetron bernama Bianca yang wajahnya mirip sekali dengan Mama. Makanya Opa Buyut dan Oma Clara sampai salah sebut nama deh. Oh gitu. Untunglah ia percaya. Lalu segera pergi ke kamarnya bersama Oma Sandra. Sementara aku kembali menghela nafas. Sebenarnya aku mulai khawatir Leo merasa curiga jika aku bukanlah ibunya. Bagaimana jadinya jika ia mengetahui bahwa ibunya telah meninggal? Aku harus berusaha agar itu tak terjadi, karena pasti ia akan sulit untuk menerimanya. Bianca, ujar Opa saat Leo telah pergi. Iya Opa, kenapa? Opa sangat berharap kamu mau menikah dengan Gio. Ia menatapku penuh harap. Tapi aku tak yakin jika Gio tulus mencintaiku. Aku tak mau memiliki nasib yang sama dengan Bella, Opa. Tapi Opa tak mau kehilangan kamu. Meskipun aku tidak menikah dengan Gio, aku janji akan menganggap Opa sebagai kakek kandungku sendiri, ujarku. Kamu harus berjanji ya, tidak akan pergi dari rumah ini. Ia menggenggam erat tanganku. Aku janji Opa. Mungkin aku harus tetap berada di rumah ini demi Opa William. Tetapi untuk menjadi istri Gio, aku harus bertekad untuk menolaknya. Keesokan harinya, aku mendatangi lapas tempat Filia ditahan. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Aku duduk di sebuah bangku di ruangan tempat menjenguk tahanan. Lalu tidak lama kemudian, kulihat seorang wanita berpakaian serba oranye datang menghampiri. Wajahnya tampak sendu. Ada gurat kepedihan terpancar dari sorot matanya. Bagaimana kabar kamu, Filia? Ia langsung duduk, lalu menatapku dengan tatapan pilu. Bianca, kamu harus mengeluarkan aku dari sini, karena bukan aku pelakunya, Bianca. Ia menggenggam erat tanganku sembari memelas. Kedatanganku ke sini adalah untuk mewakili Bella minta maaf atas semua dosa yang pernah ia lakukan padamu. Aku akui, Bella sangat bersalah padamu. Tetapi tetap saja, itu tidak bisa membenarkan pembunuhan yang kamu lakukan. Bianca, aku bersumpah Bianca, bukan aku pelakunya. Sudahlah Filia, semua bukti mengarah padamu. Bahkan Herdi sudah mengakui semuanya. Tapi kamu tenang saja, aku akan membantu agar masa hukuman kamu dikurangi. Bianca, aku bersumpah atas nama Tuhan, bukan aku pelakunya. Saat itu aku memang menyuruh Herdi untuk menyingkirkan Bella dengan cara memotong rem mobilnya. Namun menurut kesaksian Herdi saat itu, Bella berhasil selamat. Lalu tiba-tiba ada seorang lelaki yang membawanya pergi menuju hutan. Dan saat itu Herdi bersumpah jika ia tidak mengetahui siapa lelaki itu. Tiba-tiba ia membekap mulutnya sendiri, seolah tanda penyesalan karena ia telah keceplosan. Aku terdiam mendengar ucapan Filia, lalu menatapnya penuh selidik. Bagaimanapun ceritanya, kamu tetap salah karena telah menyuruh Herdi untuk membuat rem mobil Bella blong. Tetapi kenyataannya bukan aku yang menghilangkan nyawa Bella. Jadi kamu harus melepaskanku dari sini. Maaf Filia, tapi kamu harus tetap menanggung hukuman karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
Aku akui jika aku salah, tapi aku hanya mengingatkan kamu jika pembunuh yang sebenarnya kini masih berkeliaran. Bisa saja dia sedang mengincarmu. Dek. Entah mengapa, seketika rasa takut menyelimuti rongga dada. Apa yang Filia katakan bisa saja benar. Jika bukan Filia, dalang utama di balik kematian Bella, lalu siapa lagi? Setelah jam besuk berakhir, aku segera pulang. Dan selama di perjalanan, aku masih terus terpikirkan ucapan Filia yang mengatakan bahwa pelaku sebenarnya bukanlah dia. Hatiku bertanya-tanya, jika bukan dia, lalu siapa lagi? Non, sekarang kita kemana? Tanya Pak Jono. Kita ke sekolah Leo aja. Baik, Non. Setelah itu, ia melanjutkan mobilnya menuju sekolah Leo. Lalu tidak lama kemudian, kami telah tiba. Dan setibanya di sana, kebetulan sudah waktunya jam istirahat. Tampak Tiar sedang menyuapi Leo makan. Hei sayang, aku berjalan menghampirinya. Leo menoleh, lalu seketika senyumannya mengembang saat melihatku. Mama! Leo langsung merentangkan tangannya, lalu memelukku. Kok makannya disuapin? Leo kan anak pintar, harusnya makan sendiri. Aku mengelus lembut rambutnya. Oh iya, kan bentar lagi aku jadi kakak, jadi aku harus makan sendiri deh. Dahiku mengerenyit saat mendengar ucapannya. Bisa-bisanya ia begitu ngotot untuk mendapatkan adik, sementara aku dan Gio tidak memiliki hubungan apapun. Sini sendoknya Sus Tiar, aku mau makan sendiri. Leo langsung meraih sendok dari tangan Tiar, sementara aku hanya menatapnya sembari menaikkan alis. Sebenarnya kemarin ada 2 orang temannya yang bercerita bagaimana serunya memiliki adik pada Dan Leo. Makanya Dan Leo ngebet banget pengen punya adik, ujar Tiar tiba-tiba. Aku menghela nafas saat mendengarnya. Meski hal tersebut tak mungkin kulakukan, tapi aku juga tak bisa mengatakan tidak. Jadi, kapan adikku lahir, Ma? Tanyanya sembari mengunyah makanan. Dahiku kembali mengerenyit saat mendengar pertanyaannya. Semakin hari, aku merasa berada di posisi yang sulit gara-gara permintaannya. Sekitar 1 tahunan, aku menjawab asal. Kok lama banget? Ia bertanya dengan wajah merengut. Karena adik bayi harus 9 bulan berada dalam kandungan mama. Sementara sekarang, benihnya pun masih belum tumbuh di perut mama. Jadi, semuanya butuh proses, sayang. Jawaban macam apa ini? Entah mengapa, aku malah terus memberikan jawaban semacam itu padanya. Oh, oke deh. Aku akan sabar menunggu. Aku kembali mengelus rambutnya. Meskipun sejujurnya, batinku terasa tertekan. Oh my god, Bella. Tiba-tiba seorang wanita mengenakan si dress selutut berwarna ungu dengan hiasan pita di pinggangnya langsung mengabur ke arahku, lalu memelukku dengan erat. Siapa ya? Aku mengeringkan dahi. Oh my god, oh my wow, lo ngelupain gue. Ia tersenyum lalu menutup mulutnya, sementara matanya sedikit mendelik ke atas. Leo, mama mau ngobrol sama teman mama bentar ya. Ia mengangguk, lalu aku segera menarik tangan wanita berambut agak pirang tadi menjauh dari Leo. Ayo kita ngobrol di luar, ada hal yang pengen gue omongin. Aku langsung berbicara menggunakan lu gue, karena aku yakin di Jakarta pasti bahasa seperti itu yang digunakan terhadap teman dekat. Bel, gue kangen banget deh sama lo. Ia kembali memelukku setelah aku membawanya lumayan jauh dari Leo. Sebenarnya gue Bianca, gue kembaran Bella. What? Are you seriously? Ia tampak tercengang saat mendengar jawabanku. Iya, gue serius. Ngomong-ngomong, lo ini siapanya Bella? Kenalin, gue Stella. Gue sahabat dekatnya Bella. Ia mengulurkan tangannya. Lalu kami saling berjabat tangan. Seberapa dekat dengan Bella? Dekat banget. Tapi sejak nikah, gue dibawa suami gue tinggal di Bali. Jadi selama ini gue dan Bella cuma komunikasi lewat telepon aja. Dan baru seminggu ini kami kembali tinggal di Jakarta. Apa lo tahu kalau Bella udah meninggal? What? Ia tampak tercengang.
lalu menutup mulut dengan jemarinya. Lo gak bercanda kan? Iya, Bella ditemukan meninggal di dasar jurang. Apa? Ia kembali tercengang. Lalu wajahnya yang ceriwis tadi seketika berubah pilu. Kulihat matanya memerah. Lalu tidak lama kemudian mengucurkan bulir bening yang lumayan deras. Bella, kenapa nasib lo tragis itu? Tangisnya tiba-tiba pecah hingga membuatku merasa panik. Tanpa berlama-lama, aku segera menghentikannya sebelum kami jadi pusat perhatian. Please, lo tenang dulu ya. Semua ini belum diketahui oleh Leo, anak yang tadi sama gue, dan juga para guru di sekolah ini. Tapi Bella... Wanita itu tak berhenti menangis hingga membuatku kebingungan. Aku segera memeluknya dengan erat, lalu seketika ia terdiam. Sekarang gue yakin kalau lo bukan Bella, ujarnya hingga membuat dahiku mengerenyit. Maksudnya? Soalnya Bella kalau dengar gue berisik pasti membekap mulut gue, atau kalau enggak dia akan nampar gue. Wanita itu mengusap air matanya dan berhenti menangis. Setelah itu, aku mengajaknya duduk di sebuah bangku taman. Kaki ini mulai pegal karena sejak tadi terus berdiri bersamanya. Lo tadi bilang kalau lo sahabat dekatnya Bella, berarti Bella sering surat sama lo. Iya, betul sekali. Bella selalu mengatakan semuanya, termasuk perasaan sedihnya karena Gio selalu bersikap dingin padanya. Hatiku kembali terasa sakit saat mendengar hal tersebut. Meskipun sebenarnya aku telah berkali-kali mendengar dari Mbok Minten. Sebenarnya, gue sedang mencari siapa pelaku pembunuh Bella. Karena jujur saja, gue merasa tak tenang sebelum pelaku yang sebenarnya tertangkap. Apa jangan-jangan pelakunya istri muda Gio? Siapa ya? Gue lupa namanya. Maksud lo, Filia? Nah, iya itu benar. Bella pernah cerita kalau Filia pernah nyaris ngasih dia obat pencahar di minuman yang akan disajikan untuk Bella. Tapi ketahuan sama Bella dan malah si Filia itu sendiri yang minum. Sahabat gue emang gak ketulungan cerdasnya. Wanita itu bercerita sembari tertawa, tetapi matanya malah berkaca-kaca. Sekarang Filia sudah di penjara, tetapi ia berkali-kali bersumpah kalau pelakunya bukanlah dia. Sebenarnya selain Filia, ada 2 orang yang kata Bella selalu mencari gara-gara sama dia. Siapa? Ibu mertuanya, juga neneknya Gio. Aku terdiam saat mendengar ucapannya. Sebenarnya aku juga sempat merasa curiga pada mereka. Hanya saja aku tak memiliki bukti apapun. Mami kemana aja sih? Aku cari-cari, ujar seorang anak perempuan yang tampaknya seusia dengan Leo. Ini Mami lagi ngobrol sama teman Mami. Kebetulan anaknya sekelas lo sama kamu. Hai cantik, kenalin, saya mamanya Leo. Oh, Leo yang cute dan ganteng itu. Aku tersenyum mendengar ucapannya lalu mengangguk. Aku suka sama anak tante, boleh? Seketika aku dan Stella tertawa mendengar ucapannya. Lalu setelah itu, aku pamit untuk menemui Leo. Tetapi sayangnya, jam istirahat sudah berakhir. Jadi dia harus kembali masuk kelas. Setelah itu, aku kembali duduk di sebuah bangku bersama wanita yang bernama Stella itu. Jadi, anak yang bernama Leo itu anaknya Bella? Tanyanya. Aku mengangguk. Sekarang yang dia tahu gue adalah Bella. Jadi lo harus menyebut gue Bella di depannya. Terus selama ini lo kemana aja? Kok Bella gak pernah cerita kalau dia punya saudara kembar? Gue sejak bayi diculik oleh pembantu nyokap gue. Untunglah sekarang gue bisa bertemu dengan kedua orang tua gue. Tapi sedihnya Bella sudah gak ada di saat gue kembali. Tiba-tiba Stella kembali terisak saat aku mengatakan hal tersebut. Setelah itu, dia menceritakan tentang persahabatannya dengan Bella. Juga saat mereka suka membuli Filia. Semua yang ia ceritakan sama persis seperti yang diceritakan Mbok Minten padaku. Dan tidak lama setelah itu, Leo dan Tiar menghampiriku. Rupanya sudah waktunya Leo pulang. Mah, aku mau ke time zone boleh nggak? Tanyanya sembari menatapku penuh harap.
Aku mengangguk. Lalu setelah itu, aku, Leo dan Tiar bergegas menuju mobil. "Kemana kita, Non?" tanya Pak Jono. "Ke time zone yang biasa saya dan Leo datangi," jawabku. Pak Jono mengangguk, lalu segera melajukan mobilnya. "You are my sunshine, you are my star." Selama di perjalanan, Leo terus bernyanyi riang hingga membuatku merasa semakin gemas padanya. Kami semua tertawa riang, apalagi saat Tiar menceritakan bahwa Leo menjadi rebutan teman-teman perempuannya. Aku hanya tertawa saat mendengar ucapan Tiar, karena bisa-bisanya dia menjadi idola kaum hawa padahal usianya masih 4 tahun. Wajah Leo memang menuruni ketampanan ayahnya. Wajahnya 80% mirip Gio, lalu sisanya mirip Bella. Saat kami sedang tertawa riang, tiba-tiba Pak Jono mengerem secara mendadak hingga kami semua tercengang dibuatnya. Aku menoleh keluar jendela mobil, lalu seketika aku terhenyak saat melihat beberapa lelaki bertubuh tinggi besar keluar dari mobil yang menghadang kami. Kulihat 2 orang membawa balok kayu, sementara satu lagi membawa pistol. Mereka menggedor kaca mobil dan mengancam akan menghantamkan balok kayu ke kaca. Hingga akhirnya Pak Jono keluar dari mobil. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Pak Jono. "Serahkan Bianca pada kami. Setelah itu kalian boleh pergi," ancamnya sembari menodongkan pistol ke kepala Pak Jono hingga membuatnya ketakutan. Pak Jono tak bisa berkutik. Ia langsung mengangkat tangan pertanda menyerah. Sementara mereka kembali menggedor mobil hingga membuat Leo menangis histeris. "Buka! Buka pintunya!" teriak mereka hingga membuat dadaku berguncang hebat. Aku yakin mereka adalah suruhan dari orang yang membunuh Bella. Karena tadi aku mendengar mereka menyebutku Bianca. Karena jika mereka suruhan juragan Karta, maka mereka akan menyebutku Kirana. "Mama, Leo takut, Mama." "Tiar, kamu tolong jaga Leo ya. Sekalian cepetan telepon Gio. Saya akan keluar dari mobil." Meskipun aku sangat takut, tapi aku harus keluar sebelum mereka benar-benar memukul kaca mobil menggunakan balok yang mereka bawa. "Ikut kami," ujarnya sembari menarik tanganku lalu membawaku ke mobilnya. Saat itu aku hanya pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Pak Jono hanya terdiam dan tak bisa membantu saat penjahat itu menodongkan pistol ke kepalanya. "Mama, Mama, Mama." Suara tangis Leo masih bisa kudengar saat aku dibawa paksa masuk ke sebuah mobil. Tampaknya mereka hanya menginginkanku karena mereka sama sekali tidak menyakiti Leo dan lainnya. Dadaku berguncang hebat. Seluruh tubuh ini terasa gemeteran. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah menyelamatkanku dengan segala keajaibannya. Aku ingin teriak, tetapi pistol yang diarahkan kepadaku membuat mulut ini tak sanggup untuk bersuara. Tiba-tiba, mereka mengikat tangan dan kakiku, bahkan menyembol mulutku dengan kain. Bisakah aku selamat dari mereka? Dalam keadaan tubuh terikat dan mulut yang disumbal kain, aku menyandarkan kepala di jok mobil. Seluruh tubuh ini dibanjiri keringat, sementara dadaku terasa berguncang hebat, memikirkan apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Kulihat para penjahat itu tertawa riang sembari melajukan mobil yang membawaku entah kemana. Sesekali terdengar obrolan mereka yang membuatku seketika bergidik ngeri. "Sebelum kita singkirkan, kita nikmati dulu dia," ujar seorang laki berkepala botak yang sejak tadi menatapku penuh nafsu. "Tentu saja, hari ini kita akan berpesta," yang lainnya ikut menyahut. Lalu setelah itu mereka kembali tertawa hingga membuat darah di tubuhku seakan berhenti mengalir. Jika harus memilih, aku lebih memilih mati daripada harus menjadi budak nafsu mereka. Mobil yang membawaku terus melaju menjauh dari keramaian kota. Lalu mataku membelalak saat kulihat deretan pepohonan yang begitu rimbun, disertai suara burung dan binatang alam lainnya. Pertanda mobil ini memasuki kawasan hutan. Beberapa saat kemudian, mobil ini berhenti. Lalu tangan kekar penjahat itu meraih-raih tubuhku. Setelah itu, ia menggendongku masuk ke sebuah bangunan yang tua di tengah hutan. Aku ingin menjerit,
Tetapi suaraku terhalangi sapu tangan yang menyumpel mulut ini. Dalam keadaan takut, air mataku terasa mengalir membanjiri pipiku. Dan tidak lama kemudian, lelaki bertato ular kobra itu menurunkan tubuhku lalu mengempaskan ke lantai. Setelah itu, ia melepaskan kain yang menyumpal mulutku. Awalnya, aku ingin berteriak meminta tolong. Tetapi aku mengurungkan niat tersebut saat menyadari bahwa hal tersebut sama sekali tak berguna dan hanya membuang energiku saja. Tempat ini adalah hutan terpencil, jadi percuma saja jika aku berteriak minta tolong. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.